Hai hai hai, Assalamualaikum BMTB Lovers. Ketemu lagi bersamaku Calvin di BMTB Junior High School Podcast Channel. Oke BMTB Lovers, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang Sports is my life. Dan hari ini kita sudah kehadiran guest star kita nih, yang special, yaitu Mr. F dan Mr. Iksan. Bagaimana kabarnya Sir hari ini? Alhamdulillah. Calvin sehat? Alhamdulillah sehat hari ini, sehat walafiat. Ya, sekarang kita ke pertanyaan mengenai sports is my life. Menurut Mister ya, apa makna olahraga? CRF. Kalau dari Mister ya, dari Mister itu olahraga itu sebagai kehidupan. Ya, karena mengapa? Karena dari olahraga kita banyak sekali mendapatkan manfaatnya. Ya, mulai dari kesehatan untuk kita diri sendiri, lalu kita juga punya dari olahraga juga kita punya kenalan, punya teman. Oh Ya, iya. karena kan kalau olahraga itu kan ada yang bersifat individu, ada yang bersifat kelompok. Nah, dari kelompok itu kita selain mendapatkan kesehatan tadi ya, yang paling utama kita juga mendapatkan relasi, teman, teman baru. Jadi melatih kerjasama juga, kekompakan, kedisiplinan dan lain-lain. Jadi selain tadi itu mendapatkan kesehatan, mendapatkan eee, relasi teman, kita juga mendapatkan rasa disiplin. Ya tadi kata Mister, yaitu kita menjadi tepat waktu, jadi, eee, bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain, lalu, dari mulai sikap dan sebagainya. Kita Ah, mendapatkan berbagai manfaat. oke oke. Bagaimana dengan Mister Iksan? Iya, kalau dari Mr. Ihsan ya, eh membahas tentang olahraga ya. Iya. Tadi Mr. F sudah menjelaskan untuk olahraga sendiri sebenarnya itu diminati oleh teman-teman semuanya ya, terutama di kalangan kita di sekolahan. Jadi teman-teman itu sangat apa namanya keinginan itu sangat kuat di dalam berolahraga. Nah, sebenarnya olahraga itu memang menjadi kebutuhan bagi kita. Kenapa menjadi kebutuhan? Olahraga adalah salah satu penunjang kekuatan tubuh kita. Ya, kalau dari Mister lihat itu Mister pribadi ya sebenarnya sangat hobi olahraga ya. Tapi olahraga yang tertentu. Kan Oh olahraga tadi udah dijelasin sama Mister EF ya. iya. Olahraga tuh banyak sebenarnya ya. Bisa olahraga catur termasuk olahraga nggak? Olahraga juga, Olahraga ya? Iya Olahraga apa tuh masuk. catur tuh? olahraga Olahraga otak individu ya? biasanya pikiran. Oh pikiran ya. Kalau Mister Isan, kalau melihat olahraga adalah tergantung kebutuhan. Oh Nah, iya. kalau Mister sendiri kebutuhannya itu adalah yang pertama adalah hobi, Iya. kemudian adalah untuk kesehatan. Nah, itu hobi dan kesehatan itu nggak bisa dipisahkan sebenarnya ya. Betul betul. Kalau kita hanya mementingkan kesehatan, tapi kalau nggak hobi, ya olahraganya jadi males-malesan. Hmm. Nah, sama juga sebaliknya, kalau kita hanya mementingkan apa hobi dan nggak memikirkan kesehatan, ya percuma olahraganya nggak beraturan, ya. Kalau hanya sekedar olahraga, ya bisa aja sebenarnya. Ya, itu olahraga adalah tergantung kebutuhan individu masing-masing orang Oh ya. siap. Kalau Mister Ihsan olahraganya itu hanya apa dengan hobi dan bertemu dengan teman-teman. Oh iya. Ya, Siap. ya. Oke. Apa manfaat yang didapat kalau kita sering olahraga, Sir? Oke, kalau untuk manfaat sendiri pasti sangat banyak sekali ya kalau untuk olahraga. Ya, yang paling penting itu tadi kata Mister ya, kesehatan itu paling utama manfaatnya. Ya, Iya. bagi tubuh kita, jadi kita tidak mudah lemas, badan kita jadi fresh, segar, bugar. Itu ya manfaat paling utama dari olahraga. Selain itu, seperti kata Mister ya, dari olahraga ini kita juga bisa mempunyai teman baru, Oh kawan iya. baru dari situ. Jadi
selain kesehatan, teman, kita juga mendapatkan rasa happy dari Happy olahraga. ya. Ya, contoh misal kita main bola ya dengan teman-teman. Misal Mister Isan memberikan umpan ke Mister menang bola dalam sepak bola ya, lalu mencetak gol. Wih, Nah, pasti Mister Isan senang juga, Mister juga apalagi sangat senang sekali sudah karena berhasil pasti. mencetak gol. Jadi em, bisa mendapatkan rasa bahagia, rasa senang dari olahraga juga. Gitu. Oh, Itu sih dari 3 aspek itu yang paling penting itu. Tadi apa? Kesehatan, kesehatan. teman juga, kita makan rasa bahagia. Oh. Bagaimana, Mr. Dixon? Manfaat olahraga ya? Iya. Iya, kalau kita bicara masalah manfaat olahraga, tentunya maksudnya adalah untuk kesehatan, ya. Iya. Itu manfaat yang paling utama, ya. Tapi eh, olahraga itu kan terbagi banyak apa item-item, ya. Bisa. Ada olahraga ringan, kemudian ada olahraga hanya sekedar bersenang-senang, dan ada olahraga itu yang memang harus ditargetkan. Nah, itu biasanya dilakukan oleh atlet-atlet ya. Hmm. Manfaatnya yang paling utama yaitu untuk mendapatkan kesehatan dengan cara olahraga yang benar. Bisa dengan didampingi oleh pelatihnya. Jangan sampai olahraga hanya sekedar olahraga aja, tapi kalau nggak didampingin ntar yang didapatkan bukan kesehatan tapi kesakitan ya. Betul. Kalau tanpa Betul. didampingin ya. Makanya kita nih butuh yang namanya pendamping. Pendamping apa aja pendamping. Kalau olahraga juga pendamping, iya pendamping. Semuanya harus dibutuhkan yang namanya pendamping. Atau kalau di olahraga disebut dengan apa? Coach. Coach. Iya, pelatih. Jadi diarahkan gitu ya. Diarahkan. Ah, iya betul. Nah itu. Makanya kalau olahraga itu ya sebenarnya kalau tujuan utamanya adalah kesehatan dan kesenangan. Oh, Betul, betul. Sama ada lagi Mister Isan. Udah, ya. Bonusnya ada lagi. Apalagi tuh? Selain kesehatan, prestasi. prestasi. Nah, itu Jadi prestasi buat atlet teman-teman ya. nih ya dari SD, SMP, SMA ataupun kalangan dewasa, selain kita mendapatkan kesehatan dan juga mendapatkan prestasi karena misalnya pelajar ya, kita itu dari pemerintah juga pasti ada event yang dilaksanakan. Misalnya kalau di sekolah ya, ada O2SN, olahraga. Lalu kalau di tingkat daerah ada PON, ya, ada Porda. Terus kalau di tingkat internasional ada Olimpiade, SEA Games. Jadi kita dari hal tersebut juga bisa mendapatkan prestasi. Jadi bangga untuk diri sendiri, bangga untuk keluarga, sekolah, masyarakat, dan juga negara. Oh, Jadi selain manfaat kesehatan dan juga mendapatkan manfaat prestasi. Itu. oke. Kita lanjut. Kapan sih kita harus mulai sering berolahraga, Sir? Kalau untuk olahraga, kalau bisa sedini mungkin. Jadi pas kita kecil, kita mulai diajarkan Oh, dengan olahraga. Bisa dengan bermain bersama seperti lari-larian. Kan kita iya. kecil kan suka larian. Iya. Nah, itu termasuk aktivitas fisik juga. Oh, termasuk. Iya, olahraga. Lalu kita kalau zaman dulu kan ada atau sekarang juga kan masih ada ini, masih sering ya. Udah booming lagi nih permainan tradisional Ah, seperti iya. misal gobak sodor. Bukan, Nah, gobak sodor selain kita niatnya cuma bermain ya, tapi kita juga mendapat kesehatan. Bisa juga dapat prestasi Oh, iya. karena gobak sodor itu biasanya suka dilaksanakan juga lomba-lombanya Oh, gitu. iya. Nah, itu sih. Terus kalau dari Mister ya, selain dari sedini mungkin karena apa? Karena selain kan tadi ya Mister sebutkan mendapat kesehatan karena lebih baik mencegah daripada mengobati itu. Oh. Karena kita mendapatkan manfaat yang besar ini kesehatan supaya bugar tubuh kita. Kalau Mr. Iksan, bagaimana? Ya, hampir sama sebenarnya sama Mister Ep ya. Kalau kita mau memulai olahraga itu memang harus dari diri kita, eh, apa namanya, kita mendorong diri kita untuk melakukan olahraga. Karena kenapa? Yaitu menyangkut dengan badan kita sendiri. Memang kalau kita baru pertama kali memulai olahraga itu ya berat. Nah, olahraga itu akan ringan kita lakukan. Dimulai dengan
terpaksa ya, tapi Iya. lama-kelamaan udah menjadi habit di dalam diri kita, itu udah menjadi cinta. Oh. Kalau kita sudah melakukan olahraga dengan cinta, apapun itu olahraganya, baik bermain bola, ya bermain gobak sodor dan lain-lain, kalau udah kita lakukan dengan cinta, rasa senang, itu akan efeknya adalah ke diri kita. Menjadi diri itu lebih semangat setelah olahraga. Iya, kalau kita lakukan dengan cinta dan hobi, ya. Apalagi manfaatnya untuk kesehatan tubuh. Kalau Iya. kita melakukan dengan sukarela, itu akan berefek kepada kesehatan tubuh, ya. Tapi kalau kita lakukan dengan males-malesan, dipaksa, maksudnya tidak dengan kemauan sendiri, ya itu efeknya kita jadi enggak maksimal untuk mendapatkan seperti itu, ya. Benar, saya harus dimulai dari sedini mungkin dan dimulai dengan diri diri sendiri, diri kita sendiri, ya. Betul, Ihsan. Sama ini, ada lagi. Nah, apa itu? Kita bisa karena terbiasa. Nah, Oh, Ya. Jadi kalau olahraga kan emang capek ya, iya. emang berat. nih. Terus kita walaupun melakukan satu kali langsung bisa kan? Pasti semua ada prosesnya. Kita harus semangat terus jalan terus itu. Alright. Oke, Sir. Saya mau tanya juga lagi nih. Kapan Mister mulai tertarik sama dunia olahraga? Kalau Mister EM dari kecil, karena kecil itu Mister sering main bola di rumah Mister ya sama-sama teman-teman. Terus suka juga berenang Berenang saat ya. kecil. Karena kalau dulu tuh di dekat rumah Mister ada sungai. Oh. Jadi Mister suka berenang, main di kali itu di situ. Suka berenang-berenang. Terus kalau main bola suka sama teman-teman rumah gitu. Terus akhirnya pada saat Mister kecil juga, Mister akhirnya dimasukkan tuh pertama kali pada saat sekolah dasar SD. Mister dimasukkan ke sekolah sepak bola. Jadi dari situ Mister makin lebih suka lagi. Oh iya. Iya. Dulu Mister tuh sempat ya awal-awal main itu jadi striker, Oh. nyerang. Tapi karena situasi kondisi kipernya tidak ada, Mister jadi kiper. Oh. Jadi kan hal yang baru bagi Mister ya. Tapi kalau kita menjalankannya dengan enjoy, dengan senang, apapun itu malah insya Allah kita pasti bisa. Iya. Jadi Mister sampai sekarang malah jadi kiper. Gitu. Luar biasa. Terus SMA juga akhirnya SMP lanjut ya olahraga Mister. Mulai dari sepak bola, futsal, terus basket juga, atletik dan lain-lain. Dilanjut SMA, akhirnya Mister kuliah memilih jurusan olahraga. Alhamdulillah sampai Alhamdulillah. sekarang. Jadi Luar biasa. Biasa. Kalau Mister Iksan bagaimana? Iya, kalau Mister memulai olahraga itu karena Mister tinggalnya di daerah, jadi lingkungan itu yang memaksa Mister untuk berolahraga. Di lingkungan Mister itu orang-orang terbiasa dengan olahraga. Olahraga yang paling umum di tempat Mister adalah bermain sepak bola. Sepak Nah, bola. jadi sebenarnya Mister nggak ada niatan untuk bermain sepak bola. Cuman karena lingkungan yang sudah memaksa Mister, jadi secara otomatis Mister terbawa dengan lingkungan tersebut. Jadi semenjak kecil sebelum sekolah juga sudah diperlihatkan dengan permainan-permainan olahraga bermain bola di daerah Mister itu. Jadi dari situ dimulainya Mister mulai suka berolahraga memang dari lingkungan. Nah, jadi kalau kita mau menekuni olahraga, carilah lingkungan yang memang senang berolahraga seperti itu. Kalau cuman kita sendiri yang berolahraga, tapi lingkungan yang nggak mendukung, kita lama-kelamaan itu akan mengikuti lingkungan tersebut. Nah, jadi seumpamanya kita terbiasa bermain futsal, tapi kita bergabung kepada orang-orang yang tidak suka bermain futsal. Lama-kelamaan kita akan meninggalkan hobi kita sendiri. Nah, jadi kalau mau mempertahankan kesehatan tubuh kita, kenyamanan berolahraga kita, maka carilah teman-teman yang memang hobi dalam berolahraga. Itu Oh. akan terus terbawa sampai kapan? Sampai tua akan seperti itu. Ya, gitu. Jadi memang harus dari kecil sudah dibawa dengan lingkungan. Oke. Terus olahraga favorit apa yang Mister sering lakukan, Sir? sekarang Iya. Mister sampai sekarang itu yang sering lakukan ya.
Yang pertama sepak bola, Sepak bola. bulu tangkis, sama renang. Itu yang sering saya lakukan. Tapi kalau misalnya di weekend ini Sabtu Minggu kadang Mister juga suka lari Oh, tuh sambil menikmati pagi hari kan ya udara yang masih sejuk segar. Iya, eh, iya. kalau Mister Iksan bagaimana? Iya, Mister sampai sekarang masih bermain bola, futsal, Futsal. badminton, dan kadang-kadang sekali-sekali Mister bermain voli sama teman-teman. Jadi Mister itu mempunyai circle kelompok-kelompok bermain olahraga. Ada teman-teman voli, ada teman-teman badminton, ada teman-teman Bukan. futsal, ya bola. Jadi eh sehari-hari Mister itu berteman sama orang-orang yang memang doyan olahraga. Ya, karena kita memang hobi, hobi jadi Mister juga berteman ya rata-rata teman-temannya memang hobi olahraga juga. Jadi emang seperti itu. Di mana kita mencintai sesuatu ya kita akan juga sering berbuat dengan hal yang itu gitu. Ya. Ya, kalau kira-kira Mister ya, olahraga apa sih yang bisa kita lakukan mandiri di rumah? Kalau di mandiri di rumah itu banyak sekali ya. Misalnya kita bisa yoga, Oh iya. harus senang, lalu bisa juga dengan push up, Oh iya. sit up, jadi seperti itu. Jadi walaupun kita tidak di luar rumah ya, di rumah tetap bisa olahraga. Jadi dimanapun tempatnya kita tetap bisa berolahraga, asal disesuaikan. Kalau Mister Iksan? Berolahraga mandiri di rumah ya. Iya. Itu bisa dilakukan dengan cara treadmill, lari, Oh iya, ya, treadmill. di rumah biasanya kan ada alat-alatnya itu. Jadi banyak sih sebenarnya. Tergantung hobinya dia. Biasanya kalau orang udah yang sudah hobi olahraga, dia akan berusaha mencari gimana caranya di rumah pun dia tetap berolahraga ya dengan melalui senam tadi sudah disebutkan Mister EF ya. Yang paling gampang sih ya itu treadmill tadi itu. Ya itu bisa menguras keringat juga walaupun nggak berlari putar-putar lapangan, di rumah juga kita bisa mendapatkan kesehatan. Nah, kalau dampak kita terlalu jarang berolahraga atau kita tidak pernah, dampaknya apa, kira-kira? Kalau dampaknya yang pasti tubuh kita merasa lemas, ya tidak bugar. Itu yang biasa terlihat ya. Iya. Terus selain itu juga eh, fungsi organ tubuh juga kan tidak maksimal sih ya. Jadi daya tahan juga kurang maksimal. Jadi disarankan emang olahraga minimal rutin seminggu sekali atau 2 kali. Jadi harus dibiasakan sih kalau olahraga. Kalau Mister Iksan Iya, bagaimana? olahraga itu kalau kita lihat dampak ketika kita tidak sering berolahraga ya. Iya. Nah, itu akan berdampak ketika kita nanti sudah berumur ya. Tuh. Karena ya sudah berumur ketika muda kemudian tidak pernah berolahraga, itu kan jadi organ-organ tubuh kita, tulang-tulang kita itu tidak terbiasa dengan contoh seperti berlari. Jadi tidak terbiasa dengan getaran-getaran kencang. Jadi ketika nanti sudah berumur, sudah mencapai usia tua, itu akan sangat cepat rentan, rentan dan sakit-sakitan ya. Bahkan ketika muda mungkin bisa terjadi ya, bisa ya. Bisa. Bisa. Iya, bisa Jadi terjadi. Heeh. harus Tetap ya, harus olahraga. emang harus olahraga ya. Ya. Nah, selain manfaat buat kesehatan, manfaat apa lagi yang kita menekuni di olahraga? Oke, kalau untuk olahraga manfaatnya tadi seperti Mister sampaikan di awal ya, Iya. olahraga kita bisa melakukan relasi, teman, terus lingkungan baru, lalu bonus juga prestasi. Kayak sekarang ya, Indonesia baru-baru ini Iya. kita mendapatkan prestasi 2 emas dan 1 perunggu. Wah. Itu perlu di applause juga ya bagi teman-teman atlet. Karena dari situ kita bisa melihat perjuangan mereka ya untuk meraih emas. Kan kita tidak tahu mereka itu setiap hari latihannya bagaimana, dari kapan mereka latihan. Ya, mereka meluangkan waktunya untuk latihan. Mereka siap capek, siap lelah itu demi
em, bangsa Indonesia juga Ah. alhamdulillah tidak dapat emas. Jadi itu prestasi bonusnya. Kalau Mr. Iksan, Tadi apa yang pertanyaannya? Bisa lupa. selain selain manfaat buat Oh kesehatan, iya, manfaat apa lagi yang kalau kita menekuni olahraga? iya, ya selain dari kesehatan, olahraga juga ini seperti yang disebutkan oleh Rasul nih ya. Muslim yang kuat adalah Muslim yang kuat itu adalah Muslim yang kaya, kemudian Muslim yang sehat. Nah, itu. Jadi selain kita mendapatkan kesehatan, tetapi dalam kita menekuti apa namanya menjalankan agama ini juga kita dianjurkan untuk kuat karena Muslim yang lemah itu tidak disukai. Allah itu menyukai Muslim yang kuat dan yang kaya. Jadi kalau ada kita sebagai umat Muslim tapi kita bermalas-malasan dengan tidak berolahraga, ya itu nilai rohani kita itu tidak sebegitu besar dengan teman-teman kita yang dia sudah ibadahnya kuat, tapi olahraganya juga kuat. Itu kita kalah dengan mereka. Nah, gimana caranya? Ya kita juga harus mendapatkan hal yang seperti itu. Jadi di sisi kesehatan dunia kita mendapatkan, tapi di mata Allah juga kita masih bisa mendapatkannya ya. Masya Allah. Dan tentunya ini harus diniatkan juga. Diniatkan dengan apa? Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala itu ya. Jadi Mister ingin menyelipkan dari sisi kita Agama. sebagai apa keagamaan kita seperti Ah. itu ya. Nah, Sir, boleh nggak? Kita nih udah rajin olahraga, tapi kita nih makannya masih sembarangan, Sir. Mau kita makan junk food, kalau nggak banyak makanan minuman manis gitu. Gimana, Sir? Nah, kalau itu hmm, sebenarnya kan kita olahraga itu untuk sehat. Lalu karena kita ingin sehat itu, maka kita harus menghindari hal-hal tersebut. Jadi harus seimbang, ya. Usahakan kita hindari makanan yang pedas-pedas, manis-manis. Kenapa? Karena berbahaya juga bagi tubuh kita. Karena kalau misalnya manis kan takutnya diabetes, ya obesitas, ya jadi berbahaya bagi tubuh. Terus serangan jantung juga, kolesterol, ya itu sih kalau menurut Mister ya. Kalau Mr. Iksan? Iya, kalau yang namanya minuman-minuman seperti bersoda, kemudian sekarang kan banyak minuman-minuman yang dijual di supermarket itu yang cenderung kita hampir setiap hari minum, Iya. ya. Eh, Gimana cara kita mengimbanginya? Yaitu salah satunya adalah dengan berolahraga. Kemudian sebisa mungkin kita tinggalkan yang namanya minuman-minuman tersebut. Ya, gimana ceritanya kita berolahraga, tetapi kita juga setiap hari minum minuman itu. Ya, sama aja. Ya, kita mau sehat, tetapi diri kita juga yang memaksa dengan minuman itu yang membuat kita menjadi sakit. Ya, efeknya kapan? Mungkin sekarang belum terasa ya kalau kita makan makanan manis ya, seperti Mister sebutkan tadi tuh ya, efeknya adalah diabetes dan lain sebagainya. Itu efeknya ketika kita yang Mister sebutkan tadi, ketika saat usia sudah menua itu akan berefek ya, Akan terasa. akan terasa ya. Kita bisa lihat orang cuci darah kenapa coba? Ya karena di masa mudanya itu banyak minuman-minuman bersoda dan Minuman yang manis. minum-minuman yang manis seperti itu, ya. Bahkan sekarang kita lagi viral-viralnya ini, ada anak-anak yang masih umur SD, umur 10 tahun, itu sudah mulai cuci darah. Karena dibiasakan dengan minuman-minuman yang Manis. manis, soda, ya itu. Iya. Sebisa mungkin kalau bisa ditinggalkan, ya, Dihindari ya, ya sih. dihindari, ya. Nah, Sir, kalau waktu yang tepat buat kita olahraga itu kapan, Sir? Kalau waktu yang tepat untuk olahraga itu sebenarnya lebih efektif pagi hari. Ah, Karena kita setelah istirahat ya, supaya tubuh menjadi lebih segar lagi, kita itu berolahraga. Lalu kenapa? Karena pagi hari itu kita mendapatkan sinar matahari. iya. Itu yang kita dapatkan dibanding kita di malam hari. Itu. Kalau di malam itu sebenarnya boleh olahraga nggak, Sir? Kalau malam itu tidak disarankan untuk olahraga. Oh, Karena waktu malam hari itu waktunya tubuh untuk istirahat.
Kalau Mr. Iksan? Iya, waktu yang paling tepat untuk berolahraga memang benar, yang paling tepat adalah di waktu pagi ataupun di sore hari ya. Tapi kan sekarang kita lihat fenomenal sekarang adalah orang bermain bola itu di malam hari. Itu gimana tuh ceritanya ya? Iya. Nah, jadi Mister coba melihat ini benar nggak nih? Soalnya Mister juga tuh kadang sering main olahraga di malam hari juga nih. Nah, iya. Jadi untuk memastikan kondisi tubuh juga dalam keadaan sehat, agar nanti di kemudian hari tidak terjadi apa-apa. Jadi Mister coba melihat referensi-referensi gimana boleh nggak nih olahraga malam nih? Ternyata ada salah satu dokter yang mengatakan kita boleh berolahraga di waktu kapanpun, baik di pagi hari, Siang, siang, sore, kemudian dan sore dan malam. Nah, boleh silahkan, asalkan waktunya itu harus dijaga dan kita mengetahui kondisi tubuh kita. Kita bekerja berapa jam dalam sehari, beraktivitas berapa jam dalam sehari. Nah, itu harus kita ukur. Jangan sampai kita sudah bekerja setiap hari di siang hari, kemudian kita paksakan lagi untuk olahraga, itu yang membuat tubuh kita menjadi bukan kesehatan, tapi menjadi kesakitan ya. satu. Jadi kalau kita lihat sekarang orang berolahraga malam bukan justru mendapatkan kesehatan, tapi ya kesakitan karena mereka tidak menyesuaikan kondisi tubuhnya. Mereka berolahraga di malam hari bisa sampai 3 sampai 4 jam, padahal nggak boleh. Dia paling maksimal kata dokter, salah satu dokter, kita berolahraga malam itu 90 60 menit ya kalau nggak salah tuh. Iya, 60 sampai dengan 90 menit itu sudah lama banget ya. Dan olahraganya itu tidak boleh lebih dari jam 9 ke atas. Nah, karena kenapa? Karena setelah olahraga itu ada proses jantung ya apa pompa jantung itu bekerja. Jadi kita minimal jeda 1 jam setelah olahraga kita jeda dulu sebelum tidur. Jangan setelah olahraga langsung Tidur. tidur, itu dikhawatirkan berbahaya nanti. Nah, sama malam juga jangan olahraga setelah makan langsung olahraga nggak boleh ya. Jadi kalau seumpamanya kalau bisa, kalau mau olahraga, makannya didahulukan dulu nih atau disesudahkan dulu. 2 jam atau 2 jam sebelum olahraga atau 2 jam setelah olahraga seperti itu. Ya, Ah, boleh-boleh aja. Yang penting kita bisa menyesuaikan kondisi tubuh kita. Jangan sampai dipaksa. Udah capek di siang hari, dipaksa olahraga di malam hari, yang adanya untuk sakit. sakit yang ada bukan kesehatan. Ya itu aja. Iya. Ya. Iya. Kalau olahraga malam itu tidak boleh yang intensitasnya tinggi. Oh, iya. Seperti misalnya boleh tuh tadi sepak bola cuman Hmm, jangan terlalu lama. Terus kasih batas waktu juga benar kata Mister Iya. Iksan ya. ya. Kasih batas waktu setelah olahraga sampai dengan tidur kurang lebih 2 jam gitu. Nah, tips-tips yang Mister bisa berikan kepada kita agar kita cinta olahraga itu apa sih tips-tipsnya kira-kira? Tipsnya kalau dari Mister. Kalau dari Mister eee, memberikan memberikan tahu dulu manfaatnya apa. Karena sangat banyak sekali manfaatnya. Ini yang orang-orang sering abaikan. Padahal manfaatnya banyak, tapi kenapa tidak dilakukan? Itu. Padahal olahraga juga banyak yang gratis, Sir. Pin, Iya, kayak Sir. misalnya jogging, kita bersepeda, itu olahraga yang murah meriah dan mudah yang kita lakukan, yang dapat kita lakukan. Itu. Terus tadi karena lingkungan, kalau lingkungan kita mendukung juga, insya Allah kita juga akan hobi cinta dengan olahraga. Itu. Oh, Karena yang paling utama itu tadi kesehatan, lalu tadi juga teman relasi, ini. oh. Mister Iksan? Ya, kalau kita mau menekuni apa olahraga dengan maksimal, usahakan carilah teman-teman yang memang mencintai olahraga. Ya, itu Dan kalau doyan. yang doyan. Kalau kita mau menekuni, ya, dan memang sebenarnya harus ditekuni ya. Carilah teman-teman yang memang benar-benar dia suka olahraga ya. Dari hal yang kecil-kecil aja dulu. Contoh sebenarnya kalau bermain tenis meja kan bisa berdua Iya. ya.
badminton, bisa berdua. Dimulai dari hal yang seperti itu. Nanti lama-kelamaan akan mendapatkan teman-teman yang lebih luas lagi seperti itu ya. Dan dimulai dari yang kecil-kecil aja dulu. Kalau jadi kesimpulan dari Sports is My Life ini apa sir kira-kira? Ya, Kesimpulan. kesimpulannya adalah mulailah berolahraga dengan rasa cinta. Ya, karena dengan berolahraga kita akan menanamkan investasi kesehatan di kemudian hari. Ya, gitu. Mr. Ep, ada kesimpulannya? Kalau dari Mister, olahraga sebagai kehidupan, karena dari olahraga kita mendapatkan kesenangan, ketenangan, kesehatan yang dapat kita lakukan, yang dapat kita dapatkan juga. Gitu. Oke. Oke, BMDB lovers. Pak, aku nggak kerasa banget nih. Kita udah sampai ujung acara. Ya udah deh. Aku, Calvin, dan Mr. Rap dan Mr. Iksan undur diri ya. Dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di BMDB Junior High School Podcast Channel. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam.